Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 33 orang. Dan yang belum hadir berjumlah 17 orang. Agenda rapat paripurna. 1. Laporan reses masa persidangan 1 tahun sidang 2025. 2. Laporan kinerja DPRD tahun 2025. 3. Penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2025 sekaligus pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2026. 4. Penyampaian dan penjelasan pengusul terkait Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaluddin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam hadir bersama kita, dan Kodaeral 4 diwakili Kolonel Laut Ahmad Iqbal. Dari Kapolresta Barelang diwakili AKP Hasmintoro. Dari Dandim 0316 diwakili Kapten Sahrudi. Dari Danlanut diwakili Letu Rinto Sinaga. Dari Pengadilan Negeri diwakili Bapak Hendra Pratama SH. Dari Kejaksaan Negeri Bapak Priyandi Firdaus SH MH. Dari BP Batam diwakili Bapak Juhardi dan Bapak Bay Leon. Terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati
pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan, sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan mendatangani daftar hadir berjumlah 33 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu tanggal 7 Januari 2026, tepat pukul 14:34 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-13 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu laporan reses DPRD Kota Batam masa persidangan 1 tahun sidang 2025. Berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam telah melaksanakan reses masa persidangan 1 tahun sidang 2025 beberapa waktu yang lalu. Dan sesuai amanah pasal 88 ayat 5 menyebutkan anggota DPRD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD. Sebelum kita mulai, kami minta kepada perwakilan dari fraksi-fraksi untuk maju ke depan. Terima kasih pada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan bahwa untuk laporan hasil reses anggota DPRD Kota Batam
akan diserahkan secara langsung, dan untuk itu kami persilakan perwakilan dari masing-masing, nanti kami panggil ke depan untuk menyerahkan laporannya. Maka pada rapat paripurna hari ini, anggota DPRD Kota Batam melalui fraksi-fraksi akan menyampaikan laporannya. Untuk efisiensi waktu, kesempatan pertama dipersilakan kepada fraksi Partai Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Izin saya menyampaikan laporan hasil reses fraksi Partai Nasdem dengan 2 bait pantun. Pergi belayar ke belakang padang, angin menyapa sepanjang malam. Aspirasi warga kami tampung dengan senang, menjadi dasar kebijakan untuk memajukan Kota Batam. Anak nelayan berkayu sampan, sampan di kayu ke Tanjung Kasam. Demikian pandangan fraksi kami sampaikan, semoga menjadi pedoman pemerintah Kota Batam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kamarudin dari fraksi Partai Nasdem. Kesempatan kedua dipersilakan kepada fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dari fraksi Partai Gerindra langsung menyerahkan hasil reses yang diampuh oleh fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rudi ST dari fraksi Partai Gerindra. Kesempatan ketiga dipersilakan kepada fraksi PDI Perjuangan. Jangan begitulah Ketua. Izin pimpinan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kami menyampaikan laporan reses kami, izinkan kami menyampaikan sebait pantun. Merah menyala warna bendera, simbol perjuangan penuh semangat. Fraksi PDI Perjuangan setia bekerja demi rakyat Batam yang lebih bermartabat. Terima kasih kepada Saudara Gabriel dari fraksi PDI Perjuangan. Kesempatan keempat dipersilakan kepada fraksi Partai Golkar. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan kami dari fraksi Golkar atas laporan reses masa persidangan 1 tahun sidang 2025, kami akan menyerahkan langsung untuk mempersingkat waktu, Pak Pimpinan. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Novelin Fortuna Sinaga dari fraksi Partai Golkar. Kesempatan kelima dipersilakan kepada fraksi PKS.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kita semua. Izin Ketua 19 API dari fraksi PKS. Sesuai dengan kesepakatan, kami menyerahkan langsung hasil reses kami kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syafi'i dari fraksi PKS. Kesempatan ke-6 dipersilakan kepada fraksi PKB. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, sebelum kami serahkan hasil reses kami, izinkan kami berpantun dulu. Belum. Pergi ke ladang memetik delima. Delima ranum dibawa pulang. Kami serahkan hasil reses fraksi PKB tercinta sebagai amanah suara rakyat yang telah kami tampung. Satu kali lagi, Ketua. Pagi cerah burung bernyanyi, angin sejuk menyapa Nusantara. Dokumen reses kami serahkan hari ini untuk jadi dasar kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Batam tercinta. Terima kasih kepada Saudari Umi Kalsum dari fraksi PKB. Kesempatan ke-7 dipersilakan kepada fraksi PAN Demokrat P3. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami antarkan ke depan, kami akan bacakan 2 bait pantun. Dari Batam ke Tambelan, di bawah sinaran sang rembulan, mengingat banyaknya permintaan dan tuntutan, Wakil Dewan haraplah dinaikkan. Yang kedua, anak nelayan memancing ikan, dapatnya seekor si ikan tamban. Reses DPRD sudah pun kami laksanakan, semoga dapat diwujudkan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Yunus dari fraksi PAN Demokrat P3. Kesempatan ke-8 dipersilakan kepada fraksi Partai Hanura PSI PKN. Terima kasih pimpinan fraksi Hanura PSI PKN langsung menyerahkan sesuai dengan kesepakatan, tapi kami juga nggak berpantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli ikan laut di pagi hari, aspirasi warga kami dengar lagi, semoga segera terrealisasi. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Tumpur Utasoid dari fraksi Partai Hanura PSI PKN. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan hasil reses DPRD Kota Batam masa persidangan 1 tahun sidang 2025 yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi. Selanjutnya hasil reses akan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota Batam untuk ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program dan atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam tahun mendatang. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu laporan kinerja DPRD Kota Batam tahun 2025. Sesuai amanah pasal 33 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu tugas dan wewenang pimpinan adalah menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kinerja DPRD Kota Batam tahun 2025 adalah gambaran capaian kinerja lembaga yang telah terlaksana pada kurun tahun 2025 melalui semua alat kelengkapan DPRD dalam kerangka fungsi tugas dan wewenang DPRD Kota Batam. 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah. Dalam tahun 2025, DPRD Kota Batam telah melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan A. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama pemerintah Kota Batam. Ranperda yang dilakukan pembahasan oleh Pansus DPRD dan tim pemerintah Kota Batam antara lain 1. Ranperda tentang penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan ditetapkan menjadi Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2025. 2. Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Batam tahun 2025-2029 ditetapkan menjadi Perda Kota Batam nomor 4 tahun 2025. 3. Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi Perda Kota Batam nomor 5 tahun 2025. 4. Ranperda Kota Layak Anak menjadi Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2025. 5. Ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan ini masih dalam proses pembahasan. 6. Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Ini dalam pembahasan. B. Pengajuan usul rancangan perda dan menyusun program pembentukan pemerintah Kota Batam. Setiap anggota DPRD berhak mengajukan rancangan perda inisiatif DPRD dan rancangan perda yang berasal dari pemerintah daerah dibahas oleh Bappeperda DPRD bersama bagian hukum kesekretariatan DPRD Kota Batam untuk kemudian ditetapkan menjadi daftar urutan dan prioritas program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. Tahun 2025, DPRD telah menetapkan melalui keputusan DPRD nomor 032 tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang daftar urutan dan prioritas Propemperda tahun 2026 sebanyak 15 ranperda yang berasal dari pemerintah Kota Batam sebanyak 10 usulan, sedangkan yang merupakan inisiatif DPRD Kota Batam sebanyak 5 usulan. Romawi 2. Fungsi anggaran. Selama tahun 2025, DPRD Kota Batam menjalankan fungsi anggaran melalui badan anggaran dengan melaksanakan pembahasan dan menyetujui 1. Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan atau RPP APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 ditetapkan menjadi Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2025. 2. Perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. 3. Ranperda perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi Perda Kota Batam nomor 3 tahun 2025. 4.
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. 5. Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 ditetapkan menjadi Perda Kota Batam nomor 7 tahun 2025. Romawi 3. Fungsi pengawasan. Tahun 2025 DPRD Kota Batam melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan. 1. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Batam tahun 2024. LKPJ Wali Kota Batam disusun oleh pemerintah Kota Batam terkait penggunaan anggaran dan pencapaian program-program pembangunan tahun 2024. Hasil pembahasan antara Pansus DPRD bersama tim pemerintah Kota Batam dihasilkan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap kinerja makro, ekonomi, dan sosial daerah, kinerja berdasarkan misi daerah, kinerja keuangan daerah, dan kinerja OPD. Dan atas rekomendasi DPRD tersebut, pemerintah Kota Batam sudah menindaklanjutinya dan telah dilaporkan kembali dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam tanggal 21 Juli 2025. 2. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU dan rapat dengar pendapat atau RDP dan koordinasi. RDPU dilakukan dalam rangka mendengarkan aspirasi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selama tahun 2025, RDPU yang dilakukan oleh pimpinan DPRD sebanyak 8 kali. Sedangkan RDPU yang dilakukan oleh Komisi 1 sebanyak 41 kali. Komisi 3 sebanyak 18 kali. Dan Komisi 4 sebanyak 48 kali. RDP yang lebih banyak membahas kinerja dan evaluasi pelaksanaan APBD oleh OPD Kota Batam. RDP yang dilakukan oleh Komisi 1 sebanyak 42 kali. Komisi 2 sebanyak 86 kali. Komisi 3 sebanyak 46 kali. Dan Komisi 4 sebanyak 8 kali. 3. Inspeksi mendadak atau SIDAK. SIDAK adalah salah satu upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batam untuk mendapatkan penguatan atau bukti dukung dalam rangka pemberian solusi atas permasalahan masyarakat dan atau perbaikan kinerja perangkat pemerintah daerah. Selama tahun 2025, SIDAK dilakukan oleh komisi antara lain Komisi 1 sebanyak 9 kali, Komisi 2 sebanyak 3 kali, Komisi 3 sebanyak 10 kali, dan Komisi 4 sebanyak 6 kali. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selain pelaksanaan fungsi kinerja DPRD, dapat dilihat pada agenda-agenda penting yang menjadi tugas dan wewenang DPRD Kota Batam selama tahun 2025. Antara lain, 1. Rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD. Selama tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 36 rapat paripurna DPRD Kota Batam. 2. Keputusan DPRD dan pimpinan DPRD. Selain peraturan DPRD, produk hukum yang dihasilkan DPRD adalah keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD. Dalam tahun 2025, dihasilkan sebanyak 49 keputusan DPRD dan 20 keputusan pimpinan DPRD. 3. Persetujuan bersama dan nota kesepakatan. Dengan telah disahkan atau disetujui ranperda serta disepakatinya kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD. Maka pada tahun 2025, DPRD bersama pemerintah Kota Batam menerbitkan 7 persetujuan bersama dan 4 nota kesepakatan. 4.
rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Kota Batam. Alat kelengkapan Dewan atau AKD adalah instrumen pengelompokan anggota DPRD secara fungsional yang melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. 1. Pimpinan DPRD 54 kali yang memimpin rapat-rapat antara lain rapat konsultasi, rapat koordinasi, RDPU, dan audiensi. 2. Badan musyawarah 14 kali. 3. Badan anggaran 61 kali. 3. Badan kehormatan 35 kali. 4. Badan pembentukan peraturan daerah 24 kali. 5. Komisi 1 sebanyak 119 kali yang terdiri dari rapat internal, rapat koordinasi, RDPU, dan RDP. 6. Komisi 2 sebanyak 97 kali yang terdiri dari rapat internal, rapat koordinasi, RDPU, dan RDP. 7. Komisi 3 sebanyak 67 kali yang terdiri dari rapat internal, rapat koordinasi, RDPU, dan RDP. 8. Komisi 4 sebanyak 124 kali yang terdiri dari rapat internal, rapat koordinasi, RDPU, dan RDP. 5. Reses pada tahun sidang 2025, DPRD Kota Batam melaksanakan reses dalam 3 masa persidangan, yaitu pada masa persidangan 1 di bulan November, masa persidangan 2 di bulan Februari, dan masa persidangan 3 di bulan Agustus. 6. Pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD hakikatnya merupakan kajian permasalahan pembangunan yang disusun melalui pendekatan politis. Pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan dengan pemaparan prioritas pembangunan Kota Batam dan disinkronkan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Batam. Pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Batam tahun 2026 ditetapkan dalam rapat paripurna pada tanggal 24 Februari 2025. 7. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPRD Kota Batam ke-25. Ulang Tahun DPRD Kota Batam ke-25 tahun 2025 diperingati pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan melaksanakan upacara di halaman kantor DPRD dan dilanjutkan acara tasyakuran atau ramah tamah bersama Forkopimda dan undangan lainnya dari unsur-unsur penting Kota Batam. 8. Rapat paripurna Hari Jadi Kota Batam ke-196. Tahun 2025, Kota Batam memasuki usia 196 tahun. Salah satu peringatannya dilaksanakan dengan rapat paripurna pada tanggal 18 Desember 2025. Rapat paripurna peringatan Hari Jadi Batam merupakan amanat Perda Kota Batam nomor 4 tahun 2009 tentang Hari Jadi Kota Batam. 9. Menerima kunjungan kerja dan kunjungan edukasi. Menerima kunjungan kerja atau tamu dari daerah lain adalah bagian dari mekanisme kerja bersama, pertukaran dan informasi dan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta untuk mempererat hubungan antar lembaga legislatif di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, DPRD Kota Batam menerima tamu DPRD dan sekretariat DPRD dari daerah lain sebanyak 5.805 orang. Hal ini menjadi catatan menarik bagaimana Kota Batam menjadi daerah
yang sangat diminati untuk dikunjungi dan bagaimana hubungannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah karena datangnya tamu-tamu ke Kota Batam. Kunjungan tamu harus menjadi cerminan kita semua untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, memperbaiki sistem penerimaan tamu, dan secara luas untuk menambah keindahan wajah Kota Batam. Kunjungan edukasi pelajar ke DPRD bertujuan untuk memperluas wawasan tentang lembaga legislatif dan sistem pemerintahan daerah, serta memahami tugas dan fungsi DPRD secara langsung. Kunjungan edukasi memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana DPRD bekerja, termasuk proses legislasi, proses anggaran, dan proses pengawasan, dan bagaimana wakil rakyat mengemban amanah rakyat. Selama tahun 2025, kunjungan edukasi pelajar ke DPRD Kota Batam sebanyak 9 kali dari berbagai sekolah di Kota Batam. Kunjungan edukasi diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan di masa depan. Demikianlah laporan kinerja DPRD Kota Batam tahun 2025. Tentunya masih banyak yang tidak kami sebutkan. Namun secara lengkap dapat dilihat pada buku laporan kinerja DPRD tahun 2025. Laporan kinerja DPRD merupakan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan dan anggota DPRD melalui semua alat kelengkapan DPRD sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya guna perbaikan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda yang kedua telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda yang ketiga, yaitu penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2025 sekaligus pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2026. Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan. Oleh karena itu, DPRD Kota Batam perlu melakukan penutupan sekaligus pembukaan masa persidangan. Dengan ini, masa persidangan 1 tahun sidang 2025 DPRD Kota Batam saya nyatakan ditutup. Selanjutnya, sebelum melaksanakan tugas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembukaan masa persidangan berikutnya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa persidangan 2 tahun sidang 2026 DPRD Kota Batam saya nyatakan dibuka. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Menghadapi masa persidangan 2 tahun sidang 2026, DPRD Kota Batam memiliki pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan, yaitu pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pembahasan Ranperda yang masuk dalam Promemperda tahun 2026 serta agenda-agenda reguler lainnya. Semoga di tahun 2026 kita semua terjaga dalam kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan keberkahan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk DPRD dan Kota Batam yang lebih baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Bunga mawar subur ditanam, mawar harum indah di mata. Sudah masuk tahun 2026, semoga tercapai segala cita-cita. Ke galang baru membeli ikan, ikan dimasak si anak dara.
dukungan masyarakat DPRD harapkan untuk Kota Batam maju sejahtera. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda terakhir sekaligus menjadi agenda pertama dalam masa persidangan 2 tahun sidang 2026 adalah penyampaian dan penjelasan pengusul atas ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Sebagaimana keputusan DPRD Kota Batam nomor 032 tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang daftar urutan dan prioritas program pembentukan peraturan daerah atau Promperda Kota Batam tahun 2026. Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam dijadwalkan pada semester 1 tahun 2026. Kemudian menindaklanjuti surat dari Bappeperda DPRD Kota Batam nomor 068-Bappeperda-Romawi 12-2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal penjadwalan agenda Bappeperda dan sesuai keputusan pimpinan DPRD Kota Batam nomor 020 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang agenda DPRD Kota Batam bulan Januari 2026. Telah dijadwalkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan pengusul atas ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam pada hari ini. Untuk efisiensi waktu, kepada pengusul atau juru bicara pengusul, kami persilahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, penjelasan pengusul atas penyampaian ranperda inisiatif DPRD Kota Batam tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam disampaikan pada rapat paripurna ke-13 masa sidang 1 tahun 2025-2026. Rabu 7 Januari 2026. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batam, yang kami hormati anggota DPRD Kota Batam, yang kami hormati saudara Wali Kota Batam, atau Wali Kota Batam sekaligus Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, saudara Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Batam, saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua RKWB, Pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, serta sidang Dewan terhormat, marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat perlindungan dan rahmat-Nya kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, menjadi sebab utama peserta dan tamu undangan maupun masyarakat dapat menghadiri rapat paripurna pada siang hari yang berbahagia ini. Dari mimbar yang terhormat ini, atas nama pengusul, izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Kota Batam selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan penyampaian dan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam sebagai ranperda yang merupakan inisiatif DPRD Kota Batam. Namun ada baiknya kami perlu memberikan penjelasan pentingnya ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam untuk dilakukan penyampaian kepada rapat paripurna kali ini. Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD sebagai bentuk konkret dari konsultasi Bappeperda dengan segenap pengurus LAM Kota Batam yang mana telah disepakati oleh
DPRD khususnya Pemperda Kota Batam untuk membuat dan menyusun kajian naskah akademik Ranperda ini menyusun kajian naskah akademik Ranperda ini kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan juga telah dilakukan audiensi di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta terhadap materi dan muatannya. Setelah melalui proses dan mekanisme tersebut, alhamdulillah akhirnya pada hari ini kami bisa menyampaikan Ranperda inisiatif DPRD ini untuk bisa ditindaklanjuti dalam prosedur pembahasan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga Ranperda ini menjadi urgent untuk disampaikan karena pertama, pentingnya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sesuai dengan pasal 28 Romawi 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tentunya penyampaian Ranperda usulan inisiatif DPRD ini tidak lain karena melihat tingginya geliat pembangunan daerah di Kota Batam yang senantiasa berpayungkan adat Melayu sebagai perekat perilaku berbangsa dan bernegara di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan dari Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam bahwa nilai-nilai luhur dari budaya Melayu dapat mengemuka dalam setiap perilaku masyarakat Kota Batam, sehingga identitas budaya dan hak masyarakat tradisional semakin mampu diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling sederhana adalah Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam sedang kembali meneguhkan perannya sebagai orang tua di rumah sendiri. Di tengah banyaknya paguyuban etnis di Kota Batam, LAM sebagai payung negeri dahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab moral Lembaga Adat Melayu Kota Batam untuk merangkul semua pihak dalam satu kekeluargaan yang harmonis. Kondisi saat ini menunjukkan adanya marginalisasi ekonomi dan erosi identitas Melayu akibat dominasi industri dan modernitas, sehingga muncul kekhawatiran akan hilangnya wajah Melayu di Kota Batam. Mendorong tuntutan intervensi fisik dan simbolik, mulai dari kewajiban arsitektur Melayu pada gedung pelayanan publik, penggunaan bahasa Melayu dan pengumuman publik, hingga kewajiban berbusana Melayu, maka kondisi inilah yang mendorong perlunya lahir produk hukum yang bisa melingkupi peran Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam dan Gema Pembangunan Daerah, sehingga dapat kembalinya eksistensi budaya Melayu di tanahnya sendiri. Secara umum, telah banyak daerah di Indonesia memiliki pengaturan khusus mengenai lembaga adat melalui peraturan daerah yang mengatur kedudukan, struktur, fungsi, kewenangan, dan pendanaan lembaga adat seperti yang sudah diimplementasikan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan ruang kepada Lembaga Adat Melayu sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelestarian budaya dan pemberian pertimbangan kebijakan. Lebih jauh, peraturan daerah Tanjung Jabung Timur dan Tebo memperlihatkan bagaimana peraturan daerah tingkat kabupaten dapat mengatur LAM secara lebih rinci hingga mencakup perangkat adat dan mekanisme mediasi konflik sosial. Bagi masyarakat Kota Batam, peraturan daerah ini menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat, khususnya DPRD Kota Batam, untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, memastikan dukungan pendanaan, dan meningkatkan peran strategis Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam dalam tata kelola sosial budaya di tengah dinamika pembangunan daerah dengan kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam sebagai kota industri dan alih kapal yang sangat multi etnis. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia serta sidang Dewan yang terhormat. Rancangan peraturan daerah Kota Batam ini merupakan bentuk kepedulian komunal terhadap degradasi nilai-nilai tradisional Melayu di tanahnya sendiri. Untuk itu, perlu rujukan peraturan perundang-undangan seperti
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Di mana peraturan tersebutlah yang memberikan landasan pijak untuk menetapkan peraturan daerah tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam. Penyampaian Raperda usulan inisiatif DPRD ini tidak lain untuk mendapatkan dukungan penuh baik dari DPRD Kota Batam maupun pemerintah daerah, sehingga peran Lembaga Adat Melayu sebagai payung negeri di daerah bisa tercapai. Karena gambaran singkatan dari Raperda ini tidak lain adalah untuk menunjukkan bentuk kepedulian kita terhadap segenap masyarakat Kota Batam dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Batam, guna mewujudkan dan mengedepankan nilai-nilai tradisional Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam sebagai payung negeri, atau lebih lanjut mampu berjalan dengan geliat pembangunan daerah Kota Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara dapat terwujud. Kita patut berbaik sangka dengan adanya penyampaian Raperda ini bisa menghasilkan produk hukum yang implementatif dalam mewujudkan Kota Batam keberpihakan terhadap peningkatan peran Lembaga Adat Melayu dalam kegiatan dan pembangunan, termasuk di dalamnya akses dari pembangunan itu sendiri. Kita harapkan Raperda ini bisa menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak. Dan kita berharap segenap stakeholder yang ingin terlibat dalam upaya menyempurnakan materi muatan dan rancangan peraturan daerah ini bisa terlibat secara langsung dalam pembahasan di tingkat selanjutnya sesuai tata tertib yang berlaku. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, serta sidang Dewan yang terhormat. Terakhir, kami tentunya berharap dukungan dari seluruh pihak sehingga rancangan peraturan daerah tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam waktu yang sangat efektif, yang nantinya setelah ditetapkan menjadi perda langsung dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kota Batam. Harapan lainnya bisa bersama dengan penetapan menjadi peraturan daerah dapat dilanjutkan dengan rancangan peraturan kepala daerah sebagai aturan pelaksana dan teknis dalam melaksanakan ketentuan yang menjadi materi muatan dalam peraturan daerah ini. Demikian penjelasan ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua dalam menyelesaikan amanah menurut rapat paripurna ini untuk memajukan Kota Batam yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dengan tidak melupakan akar budaya Melayu di tanah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa Raperda tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam ini merupakan inisiasi dari beberapa tokoh yang juga merupakan bagian daripada DPRD Kota Batam. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yunus SPI, yang juga merupakan Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Bapak Muhammad Yunus Muda SE, kemudian juga Ibu Hajah Asnawati SEMM. Sebelum saya akhiri, ada satu bait pantun. Sungguh indah bunga di taman, petik sekuntum letak di telinga. Demikian penyampaian Raperda Lembaga Adat Melayu kami sampaikan agar dibahas di tahap selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusul Raperda Inisiatif DPRD Kota Batam tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam, Bampeperda DPRD Kota Batam, Ketua Siti Nurailah STMT, Wakil Ketua Tumbur Hutasud SH, Anggota Ripal Pribadi SH, Kamarudin SEMM,
M. Putra Pratama Jaya SM, Muhammad Rudi ST, Haji Ahmad Surya SH, Dandis Raja Guguk ST, Jimmy Simatupang ST, Muhammad Yunus Muda SE, Haji Joko Mulyono SH.MH, Dr. Muhammad Mustafa SH.MH, Hendrik SH. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kamarudin yang telah menyampaikan penjelasannya, di mana dapat disimpulkan bahwa Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam diharapkan menjadi pedoman bagi penguatan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan Melayu di tengah perkembangan modernisasi Kota Batam. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan Ranperda secara simbolis dari pengusul kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Kepada pengusul dan pimpinan DPRD Kota Batam dipersilakan mengambil tempat. Kami juga menjemput perwakilan dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam dan juga menjemput yang terhormat Bapak Muhammad Yunus SPI sebagai Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penyerahan Ranperda secara simbolis. Mekanisme selanjutnya adalah pendapat Wali Kota Batam terhadap Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang dijadwalkan pada tanggal 14 Januari 2026 mendatang. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan demikian usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin tepat pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Sebelumnya mohon keikhlasan dari kita semua, ada permintaan dari saudara kita
Mohon barokah doa dan doa dengan keyakinan masing-masing atas kesembuhan dari saudara kita, anggota DPRD Kota Batam, Bapak Setia Putra Tarigan, yang sekarang lagi berobat di Rumah Sakit Malaysia. Demikian, terima kasih atas keikhlasan dari kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.